Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifu Faira dari kelas 11. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian geografi. Ilmu geografi berkembang secara dinamis atau berkembang mengikuti perkembangan zaman. Aspek dan ruang lingkup geografi yaitu membahas tentang suatu topik atau masalah di dalam studi geografi yang meliputi sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, dan lain-lain. Dibahas dengan 5W, 1H, yaitu what apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Kemudian, geografi fisik. Geografi fisik membahas tentang keseluruhan kondisi fisik dan gejala alam di permukaan bumi. Gejala alam di permukaan bumi ada 6, yaitu yang pertama ada litosfer, yang kedua ada pedosfer, ketiga ada atmosfer, keempat ada hidrosfer, yang kelima ada biosfer, dan terakhir keenam ada hidrosfer. Yang pertama ada prinsip interrelasi. Apa itu prinsip interrelasi? Prinsip interrelasi adalah keterkaitan antara segala hal yang ada di dalam bumi ini dan mereka saling mempengaruhi atau berkaitan satu sama lain. Contohnya, hujan lebat yang mempengaruhi bencana alam yaitu banjir. Dan yang kedua, gempa bumi dari tumbukan lempeng yang ada di bumi. Yang kedua ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara detail ataupun lebih mendalam. Contohnya, gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 mengakibatkan kerusakan dan gempa tersebut sebesar 8,9 magnitudo. Dijelaskan secara rinci seluruh kejadian. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran ini adalah fenomena ataupun kejadian yang tersebar, mencakup bahasa, flora dan fauna, dan juga penyakit. Contohnya, penyebaran virus corona di Indonesia pada tahun 2020. Dan yang terakhir ini adalah prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip gabungan dari prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip penyebaran. Prinsip korologi menganalisis fenomena, fakta, dan masalah geografi. Dijelaskan secara rinci keterkaitannya, penyebarannya, dan terjadinya fenomena tersebut. Di sini saya juga akan membahas pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan juga pendekatan kewilayahan. Pertama ada pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan mengkaji atau menganalisis perbedaan variabel antar wilayah. Pendekatan ke ruangan ini ada 2 jenis, yaitu pendekatan topik dan pendekatan aktivitas manusia. Pembahasan topik membahas atau mengkaji tentang suatu topik atau temanya saja. Dan pendekatan aktivitas manusia menganalisis mengenai pemukiman, perdagangan, dan juga pariwisata. Kedua, ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan mengetahui keterkaitan antara lingkungan dan juga manusia. Contohnya, letusan gunung menyebabkan wilayah subur. Masyarakat memanfaatkan untuk menanam sayuran. Pendekatan ke lingkungan juga terbagi menjadi 3, yaitu paham determinasi, paham posibilisme, dan juga paham optimisme. Yang pertama, paham determinisme. Paham determinisme ini manusia tergantung dengan alam. Yang kedua, paham posibilisme. Paham posibilisme ini adalah manusia dan alam saling berkaitan. Yang ketiga, paham optimisme. Paham optimisme ini manusia menguasai alam. Dan yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan. Kewilayahan ini adalah menganalisis suatu fenomena yang terjadi di setiap wilayah, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh pendekatan kewilayahan adalah banjir di kota A disebabkan karena hutan gundul di kawasan hulu sungai. Cara mengatasinya adalah memperbaiki kawasan hulu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang pengertian geografi, tentang ruang lingkup geografi, geografi fisik, geografi manusia, prinsip geografi, dan juga pendekatan geografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya geografi fisik. Geografi fisik mempelajari tentang seluruh kondisi fisik dan gejala alam permukaan bumi ini. Gejala alam permukaan bumi ada 5, yaitu atmosfer, litosfer, pedosfer, biosfer, dan juga hidrosfer. Kemudian geografi manusia. Geografi manusia mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan atau apa sih namanya?